Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Susi Apriani, NPM 18160137, PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul simulasi pembelajaran SD dalam kurung micro teaching. Bab 1 sampai dengan bab 3 untuk memenuhi mata kuliah Bapak Ridho Agung Juantara MPD. Bab 1 konsep pembelajaran mikro atau simulasi. A. Hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas dalam kurung miniatur mengajar. B. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan pembelajaran mikro dalam upaya memfasilitasi mahasiswa calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Manfaat pembelajaran mikro sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan keterampilan mengajar. Perlu dipahami bahwa pembelajaran mikro merupakan salah satu bentuk inovasi model pembelajaran untuk mempersiapkan dan meningkatkan mutu guru, terutama berkaitan dengan keterampilan mengajarnya. C. Karakteristik pembelajaran mikro. Gambaran suasana kelas biasa dan kelas mikro. Suasana kelas nyata. Peserta didik, media, materi, metode, waktu. Sedangkan suasana kelas mikro, peserta didik mini, media mini, metode mini, materi mini, waktu mini. Bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro tersebut adalah merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. D. Prinsip pembelajaran mikro. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, balikan dan penguatan. Yang keempat, tantangan. Yang kelima, perbedaan individual. E. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, micro teaching is real teaching. Yang kedua, micro teaching lessen the complexities of normal classroom teaching. Yang ketiga, micro teaching focus on training for the accomplishment of specific tasks. Yang keempat, micro teaching allow for the increased control of parties. Bab 2. Metodologi pembelajaran. A. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama, tematik terpadu. Tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Yang kedua, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasi. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. B. Penerapan pembelajaran tematik. Yang pertama, pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, yang ketiga, kegiatan penutup. C. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Yang pertama, ada penilaian kompetensi sikap atau afektif. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Bab 3. Keterampilan dasar mengajar. A. Keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran dalam kurung set induction adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Seperti kita sering saksikan dalam kegiatan sehari-hari,
Misalnya, kita sering mendengar ada acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pokok atau pembelajaran. Hal-hal penting yang harus dicermati. Sasaran dari kegiatan pembukaan pelajaran yaitu: yang pertama, menciptakan suasana siap mental; yang kedua, menimbulkan perhatian siswa; yang ketiga, menarik perhatian siswa dalam pembelajaran; yang keempat, menumbuhkan motivasi belajar siswa; yang kelima, membuat acuan; yang keenam, membuat kaitan kompetensi; yang ketujuh, orientasi; yang kedelapan, melakukan apersepsi; yang kesembilan, memberi motivasi; dan kesepuluh, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung. B. Keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, proses pengelolaan lingkungan. Yang kedua, interaksi antar siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, mencapai tujuan pembelajaran. C. Keterampilan menggunakan media atau alat. Yang pertama, media audio. Kedua, media visual. Dan ketiga, media audiovisual. Tujuan dari menggunakan media atau alat pembelajaran yaitu: yang pertama, agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat, guna, dan berdaya guna. Yang kedua, untuk mempermudah bagi guru dalam menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, untuk mendorong rasa keinginan peserta didik agar mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, untuk menghindari salah pengertian atau salah paham antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya terhadap materi atau kesan yang disampaikan oleh guru. D. Keterampilan menjelaskan. 1. Mengorganisasikan isi pelajaran. 2. Menunjukkan hubungan. 3. Sebab akibat. 4. Antara yang diketahui dengan yang belum diketahui. E. Keterampilan variasi stimulus. 1. Terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, menghilangkan kejenuhan, kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi. Yang keempat, mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal yang baru. Yang kelima, menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda. Yang keenam, meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. F. Keterampilan bertanya. 1. Agar memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Yang kedua, agar membangkitkan rasa ingin tahu sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mencari dan menggali sumber-sumber pembelajaran yang lebih luas dan bervariasi. Yang ketiga, agar memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mendemonstrasikan pendapat atau pemahaman yang dibentuknya. Yang keempat, agar terbiasa menanggapi pertanyaan teman atau pertanyaan guru. Yang kelima, untuk menstrukturkan tugas-tugas dan kegiatan belajar sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. G. Keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, untuk meningkatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, agar memudahkan peserta didik belajar. Yang keempat, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. H. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Yang pertama, memusatkan perhatian. Selama diskusi berlangsung dari awal sampai akhir, guru harus selalu berusaha memusatkan perhatian siswa pada tujuan atau topik diskusi. Yang kedua, memperjelas masalah urutan pendapat.
Selama diskusi berlangsung, sering terjadi penyampaian ide yang kurang jelas, hingga sukar ditanggap oleh anggota kelompok. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Dalam diskusi, sering terjadi perbedaan pendapat di antara anggota kelompok. Yang keempat, meningkatkan urutan siswa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan urutan pikiran. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi agar hasil diskusi dapat dikatakan sebagai hasil kelompok dan agar setiap anggota kelompok merasa terlibat mendapatkan kepuasan dalam diskusi tersebut. Kesempatan berpartisipasi perlu disebarkan. 6. Menutup diskusi. Keterampilan terakhir yang harus dikuasai guru adalah menutup diskusi. I. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama, mengidentifikasi tema pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, memberi kulminasi. Yang keempat, mengenal secara personal. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Yang keenam, mengembangkan bahan belajar mandiri. J. Keterampilan menutup pelajaran. 1. Meninjau kembali atau mereview. Yang kedua, menilai evaluasi. Yang ketiga, mengorganisasikan kegiatan. Yang keempat, menyimpulkan kesimpulan. Yang kelima, mengadakan konsolidasi. Yang keenam, tindak lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.